Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Hairani, SST MAGR, dosen Fakultas Pertanian Program Studi Budidaya Pertanian Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran, di mana saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh di Prodi S1 Budidaya Pertanian, yaitu mata kuliah Budidaya Tanaman Hortikultura yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 yang mencakup 2 SKS teori. Adapun deskripsi tentang mata kuliah ini membahas tentang pengertian, ruang lingkup, perkembangan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, klasifikasi mutu produk segar, pemangkasan, karakteristik tanaman buah, penanaman pasca panen, umur simpan, dan mutu produk. Di awal perkuliahan selalu menyampaikan kontrak kuliah yang berisi tentang ketetapan ketentuan perkuliahan dan bobot penilaian. Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran adalah metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. DIA merupakan teknik penyampaian menggunakan buku ajar, PowerPoint, dan video. Metode kedua, interaksi, menjelaskan bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa. Metode tanya jawab kepada mahasiswa dengan suatu permasalahan. Dan metode yang ketiga, menjelaskan bagaimana penilaian yang saya lakukan terhadap kemampuan mahasiswa dalam melakukan perkuliahan dengan memberikan tugas dan dikumpulkan melalui platform Siakat yang disediakan oleh universitas. Capaian mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mampu membudidayakan dan menentukan perlakuan terhadap tanaman, pemeliharaan sampai pasca panen, dan memperpanjang umur simpan untuk menjaga kualitas tanaman. Adapun materi teknik budidaya tanaman hortikultura pendahuluan yang berisikan kontrak kuliah, sistem produksi, teknik perbanyakan, pembungaan dan pembuahan, pembibitan, bibit unggul, sifat dan karakteristik, klasifikasi, pemangkasan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, panen dan pasca panen, serta sertifikasi benih. Berikut saya cuplikan proses pembelajaran budidaya tanaman hortikultura secara luring di kelas. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Siapa yang ingin doa pada pagi hari ini? Ya, silakan. Dabrak. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Ustaz Jalaliddin sudah memimpin doa pada pagi hari ini.
pendek. Kelompok yang lain tumbuhan hari panjang adalah gandum dan kentang. Gandum belum pernah juga lihat, kentang kentangnya pernah kan? Nah, sedangkan tumbuhan hari netral adalah tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh lamanya penyinaran matahari. Contohnya jagung. Kalau jagung nggak semua pernah kan? Oke, selanjutnya mengatur perancang layar tanaman. Jadi dulu kita punya greenhouse di belakang yang dipindahkan ke dekat sungai. Nah itu bisa kita contohkan, bisa kita atur cahayanya, kelembapannya. Contohnya itu bisa di led, di rumah kaca, di greenhouse. Nah, contohnya nanti seperti ini. Pernah lihat kan? Nah ini yang dinamakan greenhouse. Cahayanya bisa kita kondisikan gitu. Selanjutnya faktor dalam, yaitu gen. Kalau kita mengambil dua kelompok biji kacang, kelompok yang pertama bijinya besar-besar, sedangkan kelompok yang kedua bijinya kecil-kecil. Keduanya lalu ditanam pada kondisi tanam yang sama, maka jika kacang yang besar-besar diharapkan akan tumbuh lebih baik daripada biji kacang tanam kecil. Hal ini disebabkan karena faktor pembawa sifat yang terkandung dalam biji kacang yang besar berbeda dengan yang dikandung oleh biji kacang yang kecil. Contohnya ini biji kecil, biji besar. Ketika ditanam bakalan mengikuti gennya. Memang sifat aslinya kecil, ya nanti tumbuhnya juga kecil. Contohnya kalau misalnya pada manusia, ketika misalnya ibu pendek, ayah pendek, anaknya bakalan pendek. Tapi kalau misalnya ibu pendek, ayah tinggi, kemungkinan nanti jadi tinggi, bisa juga kecil, seperti itu. Itu pembawaan sifat gen. Ya sekian. Ada pertanyaan? Bu, Nah, apa itu? apa sih yang dimaksud dengan defisiensi hara? Defisiensi hara. Defisiensi hara itu tadi sudah kita jelaskan bahwa defisiensi unsur hara itu kekurangan unsur hara yang penting yang diperlukan oleh pertumbuhan dalam jumlah yang cukup. Misalnya tadi contohnya sudah kita bahas pada slide ini. Misalnya kekurangan nitrogen itu terjadi apa? Daunnya pucat, neurosis yang berubah. Jadi defisiensi itu